Dalam rangka apa? Membentuk diri kita. Kita itu kan terbentuk sesuai apa yang kita rancang dan apa yang kita wujudkan dari rancangan itu tentang diri kita. Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. baik, kita mulai. Sekarang kita hubungkan mimpi ini dengan aspek yang berhubungan dengan minggu lalu ya, mengenali diri dan membentuk diri. Ini mengenali dan membentuk diri ini dua hal yang saling berangkai. Kalau hanya mengenali saja ya sifatnya mungkin pasif. Sementara manusia itu makhluk yang dinamis. Dia bisa berubah, bisa berkembang. Oleh karena itu, ya kita harus mengenali diri kita dulu pertama-tama, kita ada di mana, kekurangan, kelebihan kita apa. Setelah itu mari kita bentuk diri kita sesuai keinginan, sesuai ideal-ideal yang ingin kita tetapkan. Berarti apa? Memahami seseorang itu tidak hanya dari bagaimana dia sekarang, tapi juga bisa dari apa yang dia inginkan. Apa yang dia harapkan, apa yang dia mimpikan. Ada orang baiknya luar biasa, tapi kok ya mimpinya rusak misalnya. Dia mimpi ingin unggul dan menguasai seluruh kekayaan misalnya. Nah, ini kan negatif sifatnya. Kita kan sudah bisa menilai, orang ini keinginannya negatif. Meskipun sekarang dia positif. Penilaian kita tentang dia kan terus sudah berubah. Jadi mimpi pun atau harapan pun itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan seseorang. Ada orang jahat misalnya, perampok, maling, atau apalah kejahatan apa, koruptor. Dua orang misalnya, yang satu merasa sudahlah, saya ini sudah rusak, sudah jahat, ya sudah selesai, biar saja saya jahat. Yang satu bilang, saya tahu saya jahat, tapi saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya ingin jadi orang yang lebih manfaat. Saya ingin orang yang menundukkan diriku jadi tidak jahat lagi. Loh, yang satu punya harapan, punya keinginan, yang satu tidak. Tentu saja definisi kita kan berbeda tentang dua orang ini, meskipun sama-sama telah melakukan kejahatan. Jadi di titik ini bisa kita simpulkan, mimpi juga bisa kita pakai jadi ukuran untuk menilai, untuk memahami diri. Ya kalau sebagaimana judul bulan ini, Who Am I? Berarti mari kita pahami mimpi-mimpi kita. Loh Pak, kok tidak ada Pak? Saya tidak punya mimpi. Yo. Mari kita berani bermimpi kalau begitu. Wong manusia itu dinamis ya. Mari kita pastikan dinamika hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini kan namanya mimpi, harapan, cita-cita. Jadi mimpi malam hari ini kita definisikan sebagai harapan dan cita-cita. Mimpi adalah bentuk dari harapan dalam diri kita tentang masa depan. Mimpi adalah tujuan yang ingin kita wujudkan. Mimpi adalah dorongan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita untuk berusaha, untuk mencapai sesuatu, meskipun banyak kesulitan. Jadi
Disinilah pentingnya mimpi. Kalau tidak ada mimpi, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, dunia ini pasti tidak berkembang. Dunia ini jadi sedahsyat ini hari ini, itu pasti lahir dari mimpi demi mimpi yang terwujud. Baik, jadi disinilah pentingnya mimpi. Dengan mimpi kita jadi paham orientasi hidup kita. Dengan mimpi kita jadi tahu orang seperti apa kita. Ketika kita punya mimpi-mimpi terus kita baca, oh ternyata keinginanku itu ini. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan karir pekerjaan dibandingkan pasangan. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan kekayaan daripada jabatan misalnya. Oh aku ini orang yang agama nomor 1, kalau jabatan nomor 2. Ini kan bisa kita deteksi dari mimpi-mimpi dan harapan kita. Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi, ini kan alamat kita akan serius berjuang, berusaha mewujudkan mimpi itu. Kita tidak akan mau mengalir saja. Kita ingin hidup ini versi yang kita inginkan. Jadi penting bagi kita untuk sadar apa keinginan kita, kemudian mau berjuang mewujudkannya. Itulah namanya mimpi. Ya mungkin memang kadang-kadang karena dorongan situasi tertentu, kita ini tidak berani bermimpi. Sebenarnya kalau kuliah jurusan saya ini Pak, bisa sih Pak, di antara profesi yang ditawarkan untuk jadi dosen misalnya, untuk jadi diplomat, duta besar misalnya, itu kalau di rumusan kurikulumnya begitu Pak. Tapi kok saya tidak berani Pak matok jadi duta besar, matok jadi dosen misalnya. Wong saya itu orangnya begini. Itu kan menunjukkan kita tidak berani, bermimpi saja tidak berani. Mungkin karena situasi hari ini yang membuat kita pesimis. Tapi apapun situasinya, harusnya tetaplah kita berani matok mimpi. Atau kalau tidak mau pakai istilah mimpi, cita-cita wis. Kita kan sering didorong, didesak, yuk punya cita-cita. Kalau orang itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dia tidak tahu mengarahkan layar kemudinya kemana. Dia tidak tahu orientasinya hidup itu dijalankan kemana. Yuk ibarat mobil, kalau teman-teman tidak punya tujuan ini kan cita-cita tadi, harapan tadi, mimpi tadi. Kita kan terus tidak jadi jalan. Kalau jalannya asal saja, ya kita tiwas kehabisan bensin, tapi tidak meraih apa-apa. Tidak sukses apa-apa, tidak berhasil apa-apa, meskipun mungkin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu. Jadi ini pentingnya mimpi. Nah, di slide ini saya ranking. Jadi itu kalau pakai bahasa Inggris, mimpi itu yang kalau dalam bahasa Inggris istilahnya dream. Itu berbeda dengan wish, berbeda dengan hope, berbeda dengan expect. Ini level ya. Ini maksudnya level mudahnya adalah level kerealistisannya. Jadi ada dream, ada wish, ada hope, ada expect. Kalau mimpi, ini sifatnya kerealistisannya paling kecil karena biasanya formatnya paling besar.
Itu mimpi. Isinya paling besar. Seperti anak kecil misalnya, saya ingin jadi presiden misalnya. Itu kan sisi realistisnya kecil. Karena format mimpinya besar. Tapi bukan berarti mustahil. Jadi kalau kita targetnya besar itu kan kita mau tidak mau nanti orientasinya, daya yang kita kerahkan, modal yang kita berikan itu kan juga besar untuk sampai ke sana. Seandainya tidak nyampe di terminal terakhir itu pun kita sudah luar biasa. Capaian kita. Itu namanya dream. Nah, lebih besar aspek realistisnya, ya berarti mungkin lebih simple isinya itu namanya wish. Wish ini daya realistisnya mungkin lebih konkret daripada dream. Lebih besar lagi daya realistisnya itu hope. Dan lebih besar lagi itu expect. Kalau expect itu untuk hal-hal yang sederhana misalnya, saya setelah kajian ini mau ngopi dulu di kafe. Dan itu kan, ya wong saya punya uang, kendaraan ada, teman-teman juga ngajak, jadi deh. Itu kan I expect itu bisa paling besar. Tapi kalau hope itu mungkin sebenarnya ya saya ada uang, teman-teman juga ngajak, tapi setelah kajian ini saya ada kesibukan lain sebenarnya. Bukan tidak bisa saya tinggalkan sih, tapi kalau saya tinggalkan besok saya repot ini. Itu hope. Segalanya terpenuhi tapi ada halangan. Semoga bisa. Nah, kalau wish itu mungkin setelah kajian ini saya pengen ngopi sih di kafe, tapi kok ya ndak ada temen yang ngajak. Uang juga tinggal sedikit sebenarnya. Berangkat sendiri khawatir malam-malam gini ya. Nanti kalau ada kelitih gimana misalnya. Itu wish. Nah, kalau dream itu misalnya, kapan-kapan ya saya ingin ikut ngaji filsafat offline di sana bareng teman-teman. Setelah kajian saya ngopi asik misalnya. Rasanya. Sementara teman-teman yang punya niat seperti ini itu sedang tidak di Jogja atau mungkin malah di luar Jawa atau mungkin dari luar Indonesia yang ikuti kajian filsafat. Itu kan agak jauh orientasinya untuk bisa ngopi setelah ngaji filsafat misalnya. Ini mungkin bisa levelnya dream. Jadi makanya tadi lebih kita definisikan dream itu ke arah cita-cita, harapan yang besar, harapan yang jauh, target jangka panjang. Yang kalau dibaca sekilas itu rasanya apa mungkin ya. Tapi kalau saya berjuang mungkin sajalah, itu masih dream mungkin. Kalau jalurmu benar nak, bisa kamu nanti jadi presiden misalnya. Itu levelnya masih dream. Dream itu bukan sesuatu yang mustahil, cuma memang butuh perjuangan panjang dan berat. Kita juga begitu, membentuk diri kita juga kan butuh perjuangan panjang dan perjuangan yang tidak ringan. Baik, ini untuk memahamkan saja skalanya. Jadi mudahnya begini loh. Kita merancang tujuan dalam hidup kita, merancang target-target, cita-cita itu ada kalanya jangka pendek yang segera bisa kita wujudkan, ada kalanya jangka menengah, ada kalanya jangka panjang. Tentu saja jangka panjang ini skopnya jauh lebih luas, lebih besar. Target-target besar. Kalau sekarang mahasiswa kemudian, Pak, saya cuma ingin lulus saja nanti tepat waktu. Itu mungkin termasuk jangka pendek. Sekarang sudah semester 6 misalnya, lulus tepat waktu paling ya setahun setengah lagi pasti sudah bisa lah. Pak, saya ingin dapat istri yang solehah, saya ingin dapat istri yang bisa diajak kerja keras bareng-bareng misalnya. Ini mungkin semacam jangka menengah. Karena segera tidak bisa, tapi butuh proses panjang. Tapi juga tidak terlalu jauh. Sekarang teman-teman mungkin sudah lulus kuliah, sudah sedang cari-cari kerja. Ya mungkin 2, 3, 4 tahun lagi terpenuhi lah.
Nah, misalnya terus, Pak saya itu ingin punya kerjaan mapan di perusahaan level internasional yang kemudian di situ saya bisa mengabdikan keilmuan saya dan nanti bisa berbuat sesuatu untuk negara saya, Indonesia misalnya. Itu kan mimpi besar. Yang semacam ini bisa kita sebut dream. Jadi ini skala-skala keinginan kita. Yang penting juga kita rumuskan, kita tetapkan. Dalam rangka apa? Membentuk diri kita. Kita itu kan terbentuk sesuai apa yang kita rancang dan apa yang kita wujudkan dari rancangan itu tentang diri kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Maka ada istilah from dream to goal. Dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup. Tujuan jangka pendek tadi, jangka menengah, juga jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata dalam bentuk tujuan-tujuan yang konkret? Ini ada beberapa teori, beberapa konsep. Nah, malam hari ini kita belajar pelan-pelan saja tentang konsep bagaimana dari mimpi kita wujudkan menjadi tujuan-tujuan yang konkret dan nyata. Biar orang tidak hanya bilang, kalau begitu sih cuma mimpi biasa. Biar mimpi itu jadi kenyataan. Nah, ya tentu saja yang pertama syaratnya adalah kita tahu benar, paham benar mimpi kita itu apa. Seperti saya bilang tadi loh ya, banyak orang yang tidak punya mimpi, banyak orang yang tidak berani mimpi. Jadi mimpi saja tidak berani. Semoga teman-teman tidak termasuk orang yang semacam ini. Harus punya cita-cita. Harus punya mimpi. Orang yang tidak punya cita-cita itu mungkin karena dia tidak mampu membaca dan memahami diri dan lingkungannya, atau mungkin dia terdistraksi oleh banyak hal lain yang tidak penting. Maka penting ya teman-teman, kan sering saya sindir itu di berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita itu kalah sama anak-anak TK, anak-anak SD. Anak-anak TK itu kalau ditanya jawabannya lebih tegas. Cita-citanya apa? Polisi. Cita-citanya apa? Bisnismen. Cita-citanya apa? Pilot. Cita-citanya apa? Jawabnya lebih tegas. SD masih lumayan tegas. Nanti SMP mulai agak ragu-ragu. Biasanya SMP itu karena terdistraksi macam-macam. Era-era SMP itu mungkin banyak nonton TV, nonton game, itu jadi pikirannya campur-campur. Termasuk saat menjadi siswa SMA, misalnya SMA itu juga masih mencari fokus-fokus, mencari idola-idola. Nah, mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih luas, mungkin zaman kuliah. Tapi begitu ngerti macam-macam zaman kuliah muncul ketakutan-ketakutan. Ketidakpercayaan diri. Wah, iya sih dulu waktu kecil tegas sekali bilang pingin jadi pilot, pingin jadi polisi. Sekarang mulai pesimis. Apa ya bisa? Apa ya mampu? Apa yang mungkin? Dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berani mimpi. Jadi baik, beranilah mimpi. Ini pertama, syarat pertama. Ini tidak akan jadi kita lanjutkan kajiannya kalau teman-teman tidak memulai berani bermimpi. Kalau sudah punya mimpi, ya jangan diam. Harus
berusaha lebih jauh untuk mewujudkannya. Langkah pertama apa? Ya tentu saja belajar. Nambah ilmu, mencari wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana ihwal mimpi yang kita tetapkan tadi. Kalau mimpinya adalah kayak tadi, bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan level internasional, atau cita-citanya mendirikan kampus sendiri, atau cita-citanya apalah mimpi-mimpi, itu kan kita harus belajar caranya, belajar isinya, belajar ikhwal mimpi kita tadi. Yang cita-citanya jadi menteri misalnya kan harus tahu tentang kementerian, harus tahu apa saja tugas, wewenang, tanggung jawabnya menteri, apa saja kualifikasi, kompetensi yang harus dimiliki seorang menteri, bekal apa saja yang diperlukan ke sana. Oh, ini namanya pengetahuan. Jadi harus mau belajar lewat cara apa saja yang berkaitan dengan mimpinya. Nah, kalau sudah ngerti detail, dilanjutkan dengan membaca potensi diri. Kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oh, kalau ingin jadi presiden, itu syaratnya harus ini, harus itu. Harus tegas, harus menyayangi, harus tidak mudah terpengaruh, harus macam-macam. Nah, kalau aku gimana? Aku sudah punya itu apa belum? Kalau belum, gimana cara mewujudkannya? Kalau sudah, gimana cara menyuburkannya, cara mempertahankannya? Nah, ini namanya membaca dan mengembangkan potensi. Aku harus bisa apa ini? Agar mimpiku terwujud sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok-besok aja Pak, saya masih muda. Ndak. Wong mimpi itu kan kita target ke depan. Semakin lambat kita memulai prosesnya, ya semakin jauh dia terwujudnya. Jadi ayo dimulai sejak sekarang. Sedikit demi sedikit kita lengkapi segala kemampuan, segala skill yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tadi. Jadi ini yang ketiga, kita perlu memupuk potensi diri. Ya berarti kalau tadi belajarnya, kalau ini mewujudkan dirinya sehingga kita layak untuk mendapatkan mimpi itu. Yang ketiga adalah relasi. Nah, relasi ini perlu juga mulai dibangun. Loh, untuk aku punya kompetensi itu, untuk aku bisa sampai ke sana, aku membutuhkan apa? Membutuhkan siapa saja? Butuh teman yang seperti apa? Butuh guru yang seperti apa? Butuh kolega yang seperti apa? Butuh mitra kerja yang seperti apa? Yang memudahkanku meraih mimpi-mimpiku. Ini namanya relasi. Jadi, tidak mungkin kan kita mewujudkan sesuatu itu sendirian. Bahkan termasuk hal yang sangat privat, misalnya kayak tasawuf dengan kholwat, uzlah, suluknya, kan tetap butuh guru, tetap butuh yang nuntun, bahkan kadang-kadang butuh teman yang sama-sama saling ikut membimbing. Jadi ini namanya relasi. Apalagi hal-hal yang sifatnya keduniaan, itu kita banyak butuh saling kerjasama, saling relasi. Penting. Jadi mungkin targetnya 20 tahun, 10 tahun lagi, ya kita mulai menjalin relasi sekarang. Wah, ini saya ini butuh orang yang ngerti hukum ini. Wah, mulai cari teman-teman yang ngerti tentang hukum. Wah, saya butuh yang ngerti tentang ini. Kalau profesiku menuntut kecanggihan aspek IT ini. Wah, saya harus punya relasi yang ngerti IT. Karena belajar sendiri mungkin tidak nyampe. Sulit aku. Itu relasi namanya. Jadi kalau sudah ngerti potensi kita, kita
juga merancang relasi-relasi yang kita butuhkan, kita perlukan. Kemudian destinasi. Destinasi itu tahap demi tahap yang tujuan yang harus kita lewati. Ya, destinasi itu tujuannya. Oh, untuk bisa aku jadi nanti puncaknya presiden, itu kan pertama-tama aku harus, misalnya sekarang ya, jadi anggota partai. Setelah jadi anggota partai, atau ada sih jalur yang lain, jadi orang yang sangat berprestasi sehingga dilirik partai-partai. Nah, ini tak ambil yang mana dua jalur ini sesuai potensiku misalnya. Sebelum ke sana harus punya pengalaman, mungkin jadi kepala-kepala daerah dulu lah untuk anunya aja. Ini namanya target-target, destinasi-destinasi untuk cita-cita puncaknya jadi presiden misalnya. Nah, itu kita juga merancang ke sana. Harus jelas tangga demi tangga yang akan kita lewati. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.